Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas soal dan materi matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan membahas soal dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada video yang kedua yang sudah saya upload kemarin. Ini merupakan video lanjutannya karena pada video part keduanya itu yang saya bahas adalah baru satu soal ya, yakni soal nomor 1. Nah, ini adalah video lanjutannya. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip videonya biar teman-teman atau kawan-kawan tidak salah paham dan bisa lebih mengerti untuk materi SPT LDP hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman dapat video terbaru pada channel ini. Nah, tanpa panjang lebar, mari kita simak video lanjutan dari part kedua yang kemarin sudah saya upload. Soal nomor 2. Ini soalnya adalah gambarlah daerah penyelesaian dari X tambah 2Y kurang dari sama dengan 7, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2. Yang ketiga, 2X min Y kurang dari sama dengan 4. Yang keempat, 2X min Y lebih dari sama dengan negatif 1. Oke, caranya sama. Untuk mencari garis dari X tambah 2Y sama dengan 7, kita menggunakan yang namanya titik potong sumbu koordinat, yakni titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Itu yang akan kita cari ya. Yang pertama kita cari dulu garis X plus 2Y sama dengan 7. Untuk titik potongnya, titik potong sumbu X itu jika nilai Y sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam garisnya, sehingga kita dapat X tambah 2Y. Y yang di sini kita ganti dengan 0. Maka di sini X dalam kurung 0 sama dengan 7. 2 kali 0 hasilnya 0. Sehingga di sini kita dapat X sama dengan 7. Maka titik potongnya, yakni titik potong sumbu X-nya itu adalah 7,0. Setelah kita mendapatkan titik potong sumbu X-nya, kemudian kita letakkan di dalam bidang kartesius ini ya. Nah, 7,0 itu dia tepat berada pada garis sumbu di angka 7. Nah, disinilah letaknya titik potong 7,0. 7,0. Ini baru satu ya. Kemudian kita cari juga di sini yang namanya titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu Y itu jika nilai X sama dengan 0. Nilai X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke garis X tambah 2Y sama dengan 7. Nah, di sini variabel X-nya kita ganti dengan 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 7. 2Y sama dengan 7. 2Y sama dengan 7. Maka nilai Y-nya sama dengan 7/2. Atau kita buat dalam bilangan desimal ini 3,5 ya.
atau 3,5 sama. Maka di sini kita dapat titik potongnya itu adalah 0,7 per 2 ya, atau 0,3,5. Nah, 0,3,5 ini kita masukkan ke dalam bidang kartesius ini. Kalau di sini 3, di sini 4, maka 3,5 itu tepat berada pada angka 3 dan angka 4. Maka di sini di tengah-tengahnya garis ya. Nah, disinilah letaknya titik potong 0,7 per 2. Setelah kita mendapatkan kedua titik potongnya, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kedua titik potong ini dengan menggunakan dua garis ya nantinya. Yakni kita pilih salah satu antara garis putus-putus dan garis tebal. Untuk melihat kita menggunakan garis putus-putus atau garis tebal dengan cara kita melihat tanda ketaksamaan yang ada di dalam soal. Di sini tanda ketaksamaannya ada sama dengan, patokannya ada sama dengan atau tidak ya. Di sini kalau dia ada sama dengan, maka yang kita gunakan itu adalah garis tebal. Nah, sehingga di sini nanti kita hubungkan dengan garis tebal. Sekarang kita hubungkan kedua titik potong ini dengan garis tebal ya. Oke, kita sudah hubungkan. Nah, ini kita kasih nama garisnya itu adalah garis X tambah 2Y sama dengan 7 ya. Oke. Kemudian setelah kita tentukan kedua titik potongnya dan menghubungkannya dengan garis, langkah selanjutnya adalah kita menentukan arah arsirannya. Nah, sama dengan cara kita memperhatikan tanda ketaksamaan. Kalau tanda ketaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya adalah di sebelah kirinya garis. Nah, kalau di sini garisnya, maka yang merupakan sebelah kirinya itu adalah yang ini atau yang bagian bawahnya. Dia arahnya ke bawah atau ke kiri garis ya. Oke, di sini kita kasih keterangan arsiran di kiri. Oke, arsirannya di kiri garis, di kirinya garis. Kemudian sekarang kita arsir. Oke, kita arsir dulu. Ini saya pakai warna hitam dulu. Nanti untuk yang lain akan saya pakai warna yang lain ya, agar teman-teman bisa membedakan arsiran dari setiap garisnya, biar teman-teman tidak bingung ya. Oke, ini arsirannya, nanti kita lanjutkan. Yang penting kita sudah tahu arsirannya di kirinya garis. Kemudian sekarang kita cari yang ini. Di sini kita cari titik potong sumbu X-nya. Ini kita kasih garis X tambah 2Y sama dengan 2. Oke, untuk garis X tambah 2Y sama dengan 2, nanti kita cari titik potong sumbu X-nya. TP sumbu X. Titik potong sumbu X itu jika nilai Y sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, sekarang kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ini ke dalam garis X tambah 2Y
sama dengan 2. Atau cara mudahnya kita ganti variabel y-nya dengan 0 ya. Maka ini menjadi x tambah 2. Nah ini y-nya kita ganti dengan 0. 2 dalam kurung 0 sama dengan 2. 2 kali 0 hasilnya 0 ya. Jadi kita tidak perlu tulis. Maka di sini tersisa x sama dengan 2. Maka kita dapat titik potongnya. Titik potongnya itu adalah 2,0. Nah, 2,0 ini kita masukkan ke dalam bidang kartesius. 2,0 dia tepat berada pada sumbu x di angka 2. Nah, di sini dia. Oke, disinilah letaknya titik 2,0 ya. Ini baru satu. Kemudian kita cari titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y itu jika nilai x sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya ke dalam garis x tambah 2y sama dengan 2. Atau kalau kalian tidak tahu maksudnya substitusikan itu, kalian ganti ini ya, variabel x ini dengan 0 ya. Maka ini menjadi 0 ditambah 2y sama dengan 2. 0 ditambah 2y itu hasilnya adalah 2y sama dengan 2. 2y sama dengan 2, maka y sama dengan 1. Sehingga kita dapat titik potongnya 0,1. Oke, ini titik potongnya. Titik potong sumbu y-nya itu adalah 0,1. Kemudian sekarang 0,1 ini kita masukkan ke dalam bidang kartesius ini. Maka di sini dia tepat pada sumbu y, tetapi di angka 1 ya. Oke, disinilah letaknya titik potong sumbu y 0,1. Sini kita kasih keterangan 0,1. Caranya sama. Setelah kita menaruhkan titik potong dari kedua sumbu, langkah selanjutnya itu adalah kita hubungkan kedua titik potongnya dengan menggunakan garis putus-putus atau garis tebal. Nah, untuk menggunakan garis putus-putus dan garis tebal ini dengan cara kita memperhatikan tanda ketak samaannya. Di sini ada sama dengan. Kalau di tanda ketak samaannya ada sama dengan, maka yang kita gunakan adalah garis tebal. Sekarang kita hubungkan di sini dengan menggunakan garis tebal. Oke, kita sudah hubungkan kedua titik potongnya. Di sini kita kasih nama garisnya itu adalah garis x tambah 2y sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita menghubungkan kedua titik potong, kita tentukan arah arsirannya. Nah, arsirannya kira-kira kemana ini? Caranya sama dengan cara kita memperhatikan tanda ketak samaan. Kalau tanda ketak samaannya lebih dari, maka yang kita gunakan itu adalah arsirannya berada di kanan garis. Nah, misalnya kalau di sini garisnya, maka yang merupakan sebelah kanan itu kan sini, atau bagi dia arahnya ke atas ya. Oke, sini nanti kita kasih keterangan arsiran ke kanan, atau di kanan ya, arsirannya di kanan. Sekarang kita
kita pakai warna yang berbeda ya, agar kalian bisa membedakan arsiran dari setiap garisnya. Ini kita arsir. Oke, kita arsir dulu di kanannya. Nah, ini kita kasih warna yang berbeda. Nanti kita lanjutkan arsirannya. Sekarang kita cari garis yang ketiga, yang ini. Garis 2x min y sama dengan 4. Caranya sama. Kita mencari yang terlebih dahulu namanya titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Nah, di sini kita kasih keterangan garis 2x min y sama dengan 4. Oke, sekarang kita cari titik potong sumbu x-nya. TP sumbu x. Nah, untuk TP sumbu x itu jika nilai y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 ya. Sekarang kita substitusi atau kita gantikan variabel y-nya ini dengan angka 0. Maka ini menjadi 2x dikurangi 0 sama dengan 4. 2x dikurang 0 hasilnya tetap 2x ya. 2x sama dengan 4. Maka nilai x-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapat titik potongnya ini, TP-nya, yakni TP sumbu x, itu adalah 2,0 ya. Berarti dia tepat berada di sini. Oke, berarti di sini dia 2,0 kan di sini. Nah, di sini 2,0. Kemudian kita cari titik potong sumbu y-nya. Titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y itu jika nilai x sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan variabel x-nya dengan angka 0. Atau kita ganti nilai x-nya di sini, variabel x-nya kita ganti dengan 0. Oke, maka di sini kita dapat 2 dalam kurung 0 dikurangi y sama dengan 4. Oke, 2 kali 0 hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka di sini kita tidak perlu tulis. Maka di sini tersisa min y sama dengan 4. Yang kita cari y, tinggal ditukar aja ya. Y sama dengan negatif 4. Nah, jadi titik potong sumbu y-nya itu adalah 0, negatif 4. 0, negatif 4 itu berada di sini ya. Dia tepat berada pada sumbu y, tetapi di angka negatif 4. Oke, di sini titik potongnya itu adalah 0, negatif 4. Nah, titik potongnya itu 2,0 dan 0, negatif 4. Nah, berarti di sini sama yang ini ya. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan kedua titik potongnya, kita hubungkan kedua titik potongnya menggunakan garis tebal ya. Kenapa? Karena di sini pada soalnya dia ada sama dengan pada tanda kesamaannya. Oke, yang kita gunakan itu adalah garis tebal. Sekarang kita hubungkan 2,0 ke 0, negatif 4. Oke, di sini kita hubungkan. Nah, ini kita kasih keterangan nama garisnya itu adalah garis
2x min y sama dengan 4. Nah, setelah kita menghubungkan kedua titik potongnya dengan garis tebal, langkah selanjutnya itu adalah kita tentukan arah arsirannya. Nah, untuk menentukan arah arsiran ini dengan cara kita memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Kalau tanda ketidaksamaannya kurang dari, maka arsirannya itu berada di kirinya garis, ya, di sebelah kirinya garis. Maka di sini kita kasih keterangan arsiran di kiri. Oke, sekarang kita pakai warna yang berbeda, ya. Oke, kita pakai warna ini agar kalian bisa membedakan arsiran dari setiap garisnya, ya. Oke, di sini kita kasih arsiran warna biru. Nah, dah ya, nanti kita lanjutkan lagi arsirannya. Oke, jadi arsirannya di kirinya garis. Sekarang yang terakhir yang kita cari itu adalah garis dari 2x min y sama dengan negatif 1. Caranya sama, kita cari kedua titik potongnya, titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Sekarang kita cari TP sumbu X. Oke, titik potong sumbu X. Oke, sebelum saya kasih keterangan dulu. Ini, nah, untuk garis 2x min y sama dengan negatif 1, ya. Oke, biar jelas ini. Yang kita cari itu titik potong untuk garis 2x min y sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari titik potong sumbu X. Oke. Untuk titik potong sumbu X-nya, jika nilai Y sama dengan 0. Nah, untuk nilai Y sama dengan 0 ini, kalian gantikan variabel X-nya. Oke. Kenapa? Maaf. Kalian gantikan variabel Y-nya dengan angka 0, ya. 2x dikurang, nah di sini variabel y-nya kalian ganti dengan 0. 2x dikurang 0 sama dengan negatif 1, ya. 2x dikurang 0 hasilnya itu adalah 2x sama dengan negatif 1. 2x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1/2. Oke, jadi di sini kita dapat titik potongnya itu 0, negatif 1/2,0, setengah, ya, negatif setengah. Nah, setelah kita mendapatkan titik potongnya, sekarang kita letakkan titik potong ini ke dalam bidang kartesius. Yang namanya negatif setengah itu berada di antara, di tengah-tengahnya 0 dengan negatif 1. Maka negatif setengah itu berada di sini, ya. Oke. Oke, ini, ya. Dia berada di antara, di tengah-tengahnya angka 0 dan angka negatif 1. Di sini kita kasih keterangan 0, negatif setengah. Oke. Kemudian kita cari titik potong sumbu y-nya. TP sumbu y. Untuk mencari titik potong sumbu y, jika nilai x sama dengan 0. Nah,
Nilai X sama dengan 0 ini kalian substitusikan ke dalam garis 2X min Y sama dengan negatif 1. Kita gantikan variabel X-nya dengan angka 0. Itu maksudnya substitusi ya. 2 dalam kurung 0 dikurang Y sama dengan negatif 1. Nah, 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Maka di sini tersisa min Y sama dengan min 1. Maka Y sama dengan 1. Sehingga kita dapat titik potongnya itu TP-nya adalah 0,1. Maka 0,1 di sini ya. Sini sudah ada. Nah, di sini nanti kita hubungkan kedua titik potong ini, yakni titik potong 0, negatif setengah dan 0,1 dengan menggunakan garis tebal juga. Karena di dalam soalnya dia ada sama dengan di sini ya. Di sini ada sama dengan, yang kita gunakan untuk menghubungkan kedua titik potongnya itu adalah garis tebal. Oke. Sekarang kita hubungkan. Ini dia ya. Sekarang kita kasih ini nama garisnya itu adalah garis 2X min Y sama dengan negatif 1 ya. Nah, kemudian kita tentukan arah arsirannya. Sama, kita gunakan lihat tanda ketidaksamaannya. Kalau tanda ketidaksamaannya di sini pada soal lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang kita gunakan itu adalah arsirannya berada pada kanannya garis. Kalau di sini garisnya, maka disinilah letak arsirannya ya. Arah arsirannya di kanan. Oke, sekarang kita pakai warna yang berbeda. Sekarang kita arsir ya. Ini kita pakai warna yang berbeda. Oke. Nah, sekarang kita lihat irisannya. Untuk mencari irisan, karena irisan itu adalah letaknya daerah penyelesaiannya. Yang kita cari itu adalah irisan dari keempat garis, karena di sini ada 4 pertidaksamaan. Maka yang kita cari itu adalah irisan dari keempat garis ini ya, keempat persamaan ini. Oke, sekarang kita cari yang keempat-empatnya bertemu. Kalau di sini yang dia hanya ada bertemu 2 warna, atau di sini hanya ada irisan dari garis X tambah 2Y sama dengan 7 dan garis X tambah 2Y sama dengan 2. Berarti di sini bukan daerah penyelesaiannya, di sini bukan, karena di sini hanya ada 2 warna yang bertemu. Yang kita cari itu keempat warna bertemu. Di sini juga sama. Di sini hanya ada 2 warna yang bertemu, warna ungu sama warna biru. Maka di sini bukan merupakan daerah penyelesaian. Sama dengan yang ini di sini. Di sini juga yang bertemu itu adalah 2 warna, warna biru dan warna ungu. Maka di sini bukan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini juga sama. Di sini yang bertemu itu adalah warna hitam dan warna merah. Maka di sini bukan daerah penyelesaian. Maka disinilah daerah penyelesaiannya ya, karena di sini keempat garisnya bertemu. Yang ini warna hitam, ini warna hitam, kemudian bertemu dengan warna birunya juga bertemu dengan warna hitam,
Nih, warna birunya. Kemudian warna merahnya juga dia bertemu ini. Ini juga bertemu warna merahnya. Kemudian warna ungunya dia juga bertemu. Nah, oke. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah di sini ya. Di P. Jadi disinilah letaknya daerah penyelesaian. Nah, jadi daerah penyelesaian dari soal nomor 2 itu adalah sini dia ya. Dia berada di sini. Karena disinilah letaknya keempat irisan garis ya. Yakni garis X tambah 2Y sama dengan 7. Kemudian garis 2X min Y sama dengan 4. Garis 2X min Y sama dengan negatif 1. Dan garis X tambah 2Y sama dengan 2. Di sini irisan keempat garisnya di sini ya. Maka disinilah letak daerah penyelesaiannya. Oke? Oke. Bisa dipahami? Nah, itu tadi ya penjelasan saya tentang materi lanjutan dari video yang bagian kedua. Ini adalah video yang ketiga ya. Ini lanjutan dari video yang kedua, part 2 untuk materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk teman-teman dan kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian nyalakan loncengnya biar kalian dapat update terbaru pada channel ini. Kemudian satu juga pesan saya, jangan skip video ini agar teman-teman dan kawan-kawan lebih mudah memahami dan agar teman tidak gagal paham dalam memahami materi SPT LDP yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekian dari saya. Kalau kalian punya pertanyaan terkait video pembelajaran kali ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar, ataupun teman-teman mau request materi, silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.